Sahabat Fresh Juice, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice. Selasa 16 September 2025 bersama Ibu Benedikta Wayan Suryani. Selamat mendengarkan. Halo, selamat pagi para sahabat Fresh Juice yang terkasih. Saya sangat bersyukur dan bergembira hari ini boleh kembali menemani para sahabat sekalian untuk mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan dari Injil Lukas bab 7 ayat yang 11 sampai 17. Mari kita dengarkan bersama-sama. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika pergilah Yesus ke sebuah kota bernama Nain. Para murid serta banyak orang pergi bersama dia. Ketika ia mendekati pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, yaitu anak laki-laki tunggal, seorang ibu yang sudah janda. Banyak orang kota itu menyertai janda tersebut. Melihat janda itu, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dihampirinya usungan jenazah itu dan disentuhnya. Maka para pengusung berhenti. Tuhan berkata, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah pemuda itu, duduk dan mulai berbicara. Lalu Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah mengunjungi umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus ke seluruh Yudea dan ke seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Kristus yang terkasih, apa kabar? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat dan sejahtera ya. Dari kota Roma, tepatnya di Rumah Generalat Kongregasi Oblat Maria Immaculata. Saya menyapa para sahabat sekalian dalam perjalanan saya mengikuti rapat komunitas awam OMI dan juga mengikuti ziarah pintu suci di kota ini. Saya sangat bersyukur para sahabat sekalian, semuanya berjalan dengan lancar, berkat doa-doa banyak orang dan juga karena banyak dibantu oleh sesama saya yang saya jumpai di sepanjang jalan. Para sahabat Fresh Juice, Injil hari ini menceritakan tentang Tuhan yang sedang dalam perjalanan dan menemukan sebuah peristiwa duka cita di mana seorang janda kehilangan anak tunggalnya. Anak tunggal harapan satu-satunya yang meninggal dan tentu saja dia sangat sedih dan tidak punya harapan. Tuhan melihat keadaan itu dan tergeraklah dengan belas kasih. Kita tahu Tuhan kemudian membangkitkan kembali anak itu dan menjadi sebuah sukacita dan sangat menakjubkan. Para sahabat, kita sendiri sebagai pribadi juga sering diutus untuk melakukan perjalanan-perjalanan. Dalam perjalanan seringkali kita juga menemukan hal-hal yang sepertinya kita juga butuh bantuan. Saya ingat dalam perjalanan saya ke sini, saya diwanti-wanti oleh banyak orang. Hati-hati banyak copet, hati-hati banyak scam, nanti ditipu orang, jangan terlalu percaya, bahkan seorang nenek-nenek yang pura-pura butuh bantuan dan sebagainya. Waduh, saya sangat khawatir waktu saya akan memulai perjalanan ini.
Tapi para sahabat, dalam perjalanan saya sendirian dari Indonesia sampai ke Perancis, bahkan kemudian dari Perancis kemudian ke Italia dan ke Roma, saya juga menemukan banyak hal yang saya tidak mampu untuk tidak lakukan. Di sebelah saya waktu di kereta api duduk seorang nenek-nenek dengan bawaan yang sangat berat. Saya heran ya, lansia di Eropa ini sangat gemar untuk bepergian. Dan mereka tidak membawa barang yang kecil tapi besar. Dan tentu saja saya orang Indonesia. Kita di Asia tidak bisa membiarkan seorang lansia yang butuh bantuan dan kita tidak bantu, tidak bisa. Akhirnya saya juga bantu menaikkan koper nenek itu ke atas kabin di atas kami. Dan dia sangat berterima kasih. Dalam hati saya, hal yang biasa. Di negara kami ini bukan sesuatu yang istimewa. Ya kan? Ya, ada lagi suatu peristiwa di mana saya membantu seorang keluarga dengan anaknya. Waktu itu anaknya lari mau menyeberang jalan dan saya mencoba menahan karena sebentar lagi di sebelah sudah jalan raya dan orang tuanya juga kemudian memberikan senyum penuh terima kasih. Para sahabat, saya kira perjalanan tidak perlu kita khawatirkan, tidak terlalu waspada tentu saja harus, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kemanapun perjalanan kita, jauh jaraknya atau dekat saja dari rumah ke tempat kerja, kadang-kadang Tuhan memberikan kita kesempatan untuk berbuat baik. Jangan ragu untuk berbuat baik, tetapi tetap waspada untuk hal-hal yang kita tidak inginkan. Saya pernah mau mengantar anak ke sekolah, tiba-tiba di depan saya ada satu bapak yang juga mengantar anaknya naik sepeda motor, ditabrak oleh anjing yang sedang lari. Nggak tahu kenapa anjing itu lari terbang-langgang, mungkin karena dia diancam oleh orang, sehingga anjing itu lari ke jalan dan menabrak bapak itu dan anaknya. Persis di depan saya dan saya harus berhenti. Saya tidak sangka itu kejadian dan saya langsung berhenti menolong bapak itu yang ternyata tidak sadar. Bersama dengan orang-orang lain, bapak itu diangkat ke pinggir jalan sementara anaknya yang dibonceng waktu itu berseragam SMP, untungnya tidak apa-apa. Tapi bapaknya tidak sadar. Dan ada sedikit berdarah di tempat kejadian dan saya kemudian menelpon ke rumah sakit, kebetulan dekat dengan rumah sakit, supaya ambulans segera menjemput bapak itu. Tetapi kemudian ada satu lagi seorang bapak yang sangat baik, kemudian mengantar bapak itu ke rumah sakit bersama dengan anaknya dan saya melanjutkan perjalanan mengantar anak saya ke sekolah. Di tengah jalan saya baru sadar tangan saya penuh darah. Tapi itulah yang terjadi para sahabat. Di dalam perjalanan kita tidak tahu dan kita sering mendapat kesempatan dari Tuhan untuk berbuat baik. Seperti Injil Tuhan hari ini, jangan ragu untuk berbuat baik. Perjalanan tentunya bila kita jalankan bersama-sama dengan Tuhan, tentu akan menjadi perjalanan yang penuh belas kasih. Saya ucapkan kepada sahabat sekalian, selamat bekerja, selamat berkarya, selamat menginspirasi dan selamat berbagi belas kasih Tuhan sepanjang hari ini. Dari Roma, dengan penuh rasa syukur, saya ucapkan salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice. Selasa 16 September 2025. Terima kasih kepada Ibu Benedikta Wayan Suryani untuk renungannya hari ini. Kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.